Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di pagi hari yang cerah ini saya akan berkultum 7 menit. Mengapa pemuda di zaman sekarang ini sangat-sangat berbeda dengan pemuda-pemuda di zaman orang-orang tua kita atau sebelumnya? Karena yang saya perhatikan dari salah satu spesifiknya adalah mereka terganggu oleh sebuah yang diciptakan atau yang diprogram oleh orang-orang kafir, yaitu salah satunya adalah teknologi. Memang bagi mereka yang bisa menggunakan teknologi dengan benar, mereka akan selamat. Tetapi banyak di antara kita tidak diberi atau jarang mendapat arahan yang konsisten untuk menggunakan teknologi dengan benar. Maka di sini saya sendiri akan mengambil tema dengan mengapa orang-orang pemuda saat ini lebih tertarik kepada yang namanya pergaulan bebas. Dengan adanya teknologi, mereka bisa memanfaatkan pergaulan bebas dengan sangat mudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Baik. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sendiri, yaitu wala taqrabuz zina. Apa definisi wala taqrabuz zina itu sendiri? Umumnya, secara umum, yaitu jauhilah perbuatan zina. Nah, di sini perbuatan zina yang umum adalah yaitu zina. Zina yaitu berhubungan dengan lawan jenis yang tanpa mahram. Nah, tapi jika dispesifik lagi, yaitu wala taqrabu, jangan mendekati. Baik teman-teman, kita lanjut lagi karena tadi ada sedikit arahan dari pembina kami. Jadi secara umum mereka, bagi anak-anak muda, mengapa bisa terjerumus kepada suatu kelakuan yang dilarang oleh Al-Quran sendiri atau oleh agama kita sendiri. Bahkan dari segi sosial, itu sebenarnya kalau belum waktunya, untuk sisi psikologis dari diri kita sendiri itu kurang baik. Jadi dari segi agama maupun dari segi psikologis yang non agama sendiri itu kurang baik. Nah, mengapa kurang baik? Saya jelaskan satu persatu. Kenapa Allah melarang? Kenapa Allah melarang sesuatu, menurunkan ayat? Karena itu buruk atau kurang baik. Bukan kurang baik, tapi itu buruk untuk kita, ya. Karena itu sesuatu yang tidak baik untuk dikerjakan. Nah, kenapa Allah menurunkan larangan? Kenapa Allah menurunkan suatu perhatian untuk tidak mendekati ini? Bismillah, kita lanjut lagi teman-teman. Mohon maaf karena tadi ada sedikit arahan dari bimbingan kami. Nah, mengapa Allah menurunkan suatu larangan, suatu himbauan? Itu karena sesuatu yang ada terkandung di dalam ayat itu yang harus kita kerjakan, yang harus kita hati-hati, yang harus kita tidak sama sekali atau bahkan mendekati pun tidak boleh. Nah, salah satunya adalah zina. Oke. Ketika Allah melarang karena tidak baik. Dari sisi psikologis manusia, kenapa mereka, para pemuda itu bisa terjerumus ke hal yang sesuatu yang dilarang oleh atau tidak baik? Karena mereka sebenarnya mencari rasa nyaman yang lebih dan lebih. Sebenarnya cinta itu wajar bagi semua orang, itu dikaruniai yang namanya rasa cinta. Sayangnya bagi kita yang belum bisa belajar, yang ataupun yang terpengaruh, itu tidak bisa menahan rasa cinta ini kepada tempatnya atau kepada waktunya. Ingat,
semua itu ada waktunya dan semua itu ada waktunya ya. Ingat, semua itu ada waktunya. Nah, jadi solusi saya untuk menangani seperti ini, karena tadi yang dipertaruhkan adalah rasa nyaman. Ketika orang pemuda itu tidak mendapatkan rasa nyaman di rumah, tidak mendapatkan rasa nyaman yang standar di sekolah atau manapun, mereka akan melakukan secara instan dengan mengandalkan teknologi ini sebagai alat untuk berhubungan atau mencari rasa nyaman yang tidak sesuai, yang salah gitu. Nah, pentingnya bagi kita yaitu adalah tetap perhatikan ketika apa-apa aja yang udah dilarang dan apa-apa aja yang sudah terjadi di sebelumnya itu jangan ditiru walau mendekati. Semisal perokok, kita tahu merokok itu dalam manfaat tubuh kita itu tidak ada. Nah, tapi sebagian orang menghalalkan atau bahkan tidak masalah rokok untuk menenangkan. Oke, secara instan menenangkan, memberikan dampak sebagian untuk melajukan optimalisasi sebuah kegiatan yang diprioritaskan. Misalnya aku harus bekerja. Nah, supaya bekerja lancar, aku harus merokok karena kalau merokok kerjaku lancar. Nah, seperti itu. Ketika orang merokok, 5 orang teman kamu merokok. Nah, kamu datang ke sana, otomatis kamu itu mendekati mereka. Nah, ketika sudah mendekati, jangan berlama-lama, jangan terobsesi dengan rokok dia meskipun dia mengajak, dan juga jangan terlalu sering bergaul dengan mereka. Cukup untuk sebatas teman, oke, hormati tetap, tetapi tidak dijadikan untuk teman yang ketika terus berlangsung kita datangnya, akhirnya kita nanti bisa jadi entah berapa lama itu kita akan terjerumus karena kita berdampingan dengan yang namanya syaitan. Nah, jelas sekali. Oke. Dan hawa nafsu dan syaitan. Pesan saya dari kultum singkat ini yaitu tetaplah menjaga dan jangan mendekati sesuatu yang itu tidak baik untuk kita. Meskipun hal-hal yang remeh, karena hal-hal yang remeh itu bisa kita terbiasa dengan hal-hal remeh itu, yang lama-lama tidak kerasa kita melakukan hal-hal besar maupun baik ataupun buruk. Nah, sekian mungkin dari saya. Mungkin bagi kalian yang sedang atau sudah bisa terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang atau mencari rasa nyaman yang belum waktunya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang belum bisa kita hentikan. Jadi tolong perhatikan lagi, sebenarnya saya ini mencari rasa nyaman dengan benar atau salah ya. Karena percuma saja orang pacaran atau orang yang melakukan hal merokok ataupun yang lain itu mereka mencari ketenangan, rasa nyaman, tapi sementara akan ada kegelisahan lain yang timbul di hati mereka. Nah, sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahu yubarik fi umrikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari An-Nasr, kelompok 10 Sinti Ar-Rahmah, hidup mahasiswa.